Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahadatan abdih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hamdalillah rahimakumullah. Tak berhenti kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, pun juga kepada kita segenap umatnya. Setelah kita memahami betapa potensi zakat begitu besar bagi kemaslahatan, khususnya dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kaum duafa, fakir miskin, maka saatnya kita mencoba untuk sama-sama merenungkan kembali bagaimana kiranya potensi yang begitu besar ini dapat kita kelola secara baik. Karena pada kenyataannya bahwa zakat baru dibicarakan secara intens, secara mendalam tatkala kita berada di bulan suci Ramadan. Sementara kita pahami bahwa zakat itu tidak hanya merupakan ibadah yang mungkin memiliki keterkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan satu ibadah yang erat kaitannya dengan ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Bahkan baginda Rasul menyampaikan kepada kita bahwa kewajiban mengeluarkan zakat fitrah menjadi penentu bagi kesempurnaan kita dalam menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta yang diberikan Allah kepada kita. Sejauh dia telah memiliki nisab dan haul, maka tentu zakat itu wajib kita laksanakan. Dan di sini sesungguhnya potensi yang harus kita gali. Karena kalau demikian, setiap hamba-hamba Allah yang telah memiliki kecukupan harta, telah sampai nisab dan haulnya, apakah harta itu berupa perniagaan, harta itu berupa pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sejauh ia telah menyampaikan, telah sampai pada batas nisabnya, arti ukurannya, dan telah sampai pada waktunya, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Karena sesungguhnya sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kemampuan dan kewajiban mereka mengeluarkan zakat itu tidak saja menjadi kata kunci bagi dirinya mendapatkan kebersihan, kesucian dari apa yang dia dapatkan, tetapi tentu juga adalah merupakan penyelamat bagi dirinya nanti tatkala dia berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, wahai saudaraku, hal-hal yang berhubungan dengan materi, harta, tatkala nanti kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan kepada kita dari mana kita mendapatkan, bagaimana cara kita mendapatkan, dan untuk apa kita pergunakan harta itu. Dan di sini juga harus kita cermati bahwa ada satu ungkapan, halalan thayyiban mubarakan bih. Sungguh memang kita mendapatkan harta itu secara halal, karena bekerja pada jalan yang benar, mendapatkan dengan cara yang benar. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa
apakah yang kita perlu itu telah thayyib, baik untuk kita, dan menjadikan harta itu baik bagi diri kita, tentu jalannya adalah dengan mengeluarkan zakat terhadap harta itu. Bahkan, saudaraku rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang harta, di sini ada terdapat haknya para fuqara, fakir miskin, yang sengaja diberikan Allah kepada kita sebagai ujian. Yang diuji adalah kadar keimanan dan ketakwaan kita. Yang diuji adalah kadar keislaman kita. Sehingga Allah dalam suratul Ma'un mempertegas hal tersebut. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian, Allah sudah bertanya kepada kita, siapakah orang-orang yang termasuk kategori kelompok pendusta dalam agama? Itulah mereka, orang-orang yang mentelantarkan atau menghardik fakir miskin dan mentelantarkan anak yatim. Karenanya saudaraku, setiap hari kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kepedulian kepada fakir miskin, anak-anak yatim begitu besar. Mereka diajak makan bersama, mereka diberikan bantuan, mereka dibahagiakan, mereka dimuliakan. Tetapi setelah Ramadan, apakah mereka pun juga merasakan hal yang demikian? Tentu saudaraku, alhamdulillah, apa yang dirasakan mereka bulan suci Ramadan itu kiranya dapat juga mereka rasakan di luar bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mampu mengangkat harkat martabat mereka di luar bulan Ramadan? Dan silah sekali letaknya panggilan untuk kita semua menggali potensi yang terkandung begitu besar dalam diri umat Islam, yakni potensi zakat. Hamba Allah rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia, ada hal yang lain pun juga memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada zakat. Karena zakat adalah bagi hamba-hamba Allah yang telah memiliki harta yang cukup, batasnya, kadar ukurannya, dan telah sanggup masa waktunya. Sementara kita sebagai hamba Allah pun juga mendapatkan rezeki yang tak pernah henti-hentinya, sedikit atau banyaknya. Itu pun juga harus kita bersihkan sebelum kita nikmati. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Itulah yang dimaknakan dengan sedekah. Zakat berhubungan dengan harta yang ada nisab dan haulnya. Sementara sedekah adalah setiap pendapatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nikmati, kita bersihkan, kita sucikan terlebih dahulu dengan menyisihkan sebagian di antaranya yang tidak ada kadar ukurannya, tergantung keikhlasan kita dalam memberikannya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kami mengajak diri sekitar kita semua memikirkan manajemen pengeluaran zakat secara baik. Kita coba bayangkan zakat fitrah saja yang nilainya per kepala per individu lebih kurang Rp30.000. Kalau dikalikan dengan besarnya umat Islam Indonesia, katakanlah 100 juta umat Islam Indonesia, masing-masing mengeluarkan Rp30.000 pada waktu yang sama. Subhanallah, berapa besar potensi kekuatan umat Islam yang dapat kita perlihatkan. Dan tentu hal ini harus kita kelola sekali lagi secara proporsional. Kita ingat sebuah pepatah, berikanlah mereka pancing, jangan berikan mereka ikan. Dalam artian, bagaimana dengan zakat itu kita berikan kepada para du'afa, fakir miskin, adalah pancing dalam kehidupan buat mereka, sumber dana untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka, bukan sekedar ikan yang habis dicerna satu kali makan saja.
tetapi merupakan satu sumber kehidupan yang baik buat mereka. Tentu insya Allah ke depannya, hari ini mereka menjadi orang yang menerima zakat. 1-2 tahun kemudian mereka adalah termasuk orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini barangkali yang patut kita pikirkan bersama. Karena sesungguhnya sekali lagi, Islam tidaklah miskin. Islam punya potensi, hanya saja belum kita gali dan belum kita kelola secara baik. Semoga dari apa yang kami sampaikan dalam renungan singkat kita menjadi pembelajaran untuk di sini kita semua, bahwa sesungguhnya kita bisa mengangkat harkat martabat kehidupan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.